Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemudian saya Saki Muhammad Lazuardi. Sebelumnya yang saya hormati Anda Nifda Nifda selaku pimpinan jajaran Pondok Pesantren Super Kamal Nifda dan juga kepada jajaran guru-guru yang saya hormati dan kepada teman-teman saya cintai dan kepada orang tua saya yang selalu mensupport saya, mendoakan saya, memberikan uang jajan kepada saya yang semuanya lah pokoknya. Terima kasih pada orang tua saya. Oke lanjut, sini saya akan bahaskan tentang kitab baru yaitu adalah Ummul Quran. Jadi Topeng. Oke. Suka. Oke, jadi Ummul Quran. Pengertian dari Ummul Quran pertama adalah penamaan dari Ummul Quran sendiri. Jadi Allah menamakan atau kita menyebutnya dengan banyak sekali penyebutan ya. Contohnya singkat saja Al-Quran dan juga Alkitab. Oke, jadi misalnya Al-Quran itu artinya dalam definisi secara simpulan itu adalah tersimpan pada dada si pembaca tersebut. Ya. Terus juga pendapat dari Asy-Syafi'i itu bukan kata korona, kok ro sama a, yaitu koro a, bukan. Artinya yang dibaca. Tetapi korona artinya adalah mengumpulkan. Jadi menjabarkan dari status corona tersebut itu adalah mengumpulkan, yaitu mengumpulkan setiap lafaz yang terjabar dalam Al-Quran tersebut ya. Oke, dan juga terdapat pendapat dari ini pendapat dari ulama-ulama yang lain ya. Jadi dan juga ada yang mengatakan dari orang-orang barat ya, tidak lama ini yang mengatakan bahwa dari bahasa Ibrani yang artinya yaitu kiryana yang artinya juga membaca. Terus juga ada yang mengatakan juga dalam universal kita itu adalah mushaf ya, mushaf Al-Quran. Soalnya adalah hikmah berangsur-angsur. Jadi hikmah kenapa kok Al-Quran itu di ini udah saja Mas Topeng. Kenapa kok Al-Quran itu dikatakan sebagai berangsur-angsur? Kenapa kok berangsur-angsur ya? Kenapa kok diturunkannya berangsur-angsur? Apa hikmahnya? Apa kejadiannya gitu ya? Jadi hikmah berangsur-angsur di sini berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi sendiri ya. Jadi misalnya Kanjeng Nabi mengidap depresi atau enggak lama Al-Quran tidak diturunkan atau namanya jeda dalam jeda dalam penurunan Al-Quran, penurunan wahyu itu kan dalam suatu kisah diturunkan surat Ad-Duha sebagai penghibur beliau gitu kan ya. Terus dan juga Al-Quran ini diturunkan selama 20 tahun di sana dibelakang. Jadi Al-Quran itu selama itu Nabi berjuang terus dihibur dengan suatu peristiwa-peristiwa yang dialami selama 23 tahun dan juga sebelumnya itu kan ya. Oke, selanjutnya 5 keinginan kenapa kok diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama itu adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi saya jabarkan tadi ya begitulah. Pada saat kekosongan wahyu tadi kan ya, Nabi Muhammad depresi atau gini, loh kok nggak diberi wahyu? Terus orang kafir berkata, kamu sudah ditinggalkan dengan Tuhanmu Muhammad, katanya gitu. Terus meneguhkan hati untuk pada saat penurunan tadi selama 23 tahun. Selanjutnya adalah yang kedua, memudahkan Nabi dan juga para sahabatnya. Maksudnya memudahkan Nabi dan sahabatnya dalam konteks menghafalkan atau memahami Al-Quran itu sendiri ya. Dia memudahkan Nabi untuk mengoperasikan atau mengaplikasikan suatu suatu bacaan tersebut atau ayat yang diturunkan dari Gusti Allah Subhanahu. Soalnya yang ketiga adalah sebagai tantangan dan juga mujizat. Jadi tantangan dari orang musyrik selalu mencela, selalu gini sampai tantangan itu terpenuhi atau mission komplit, bukan pilot ya. Terus selanjutnya menjadi mujizat bahwa Allah itu menurunkan
mukjizat Nabi Muhammad yang sangat besar, paling besar yang tidak ada tandingannya dari yang lain. Asik. Selanjutnya dan juga tidak sanggup, jadi orang-orang kafir itu dia tidak sanggup membuat atau menyairkan seperti Al-Quran itu sendiri. Soalnya adalah soalnya yang keempat, kesesuaian peristiwa. Sebagai sebagian ilmu, kesesuaian peristiwa atau sebagai dasar ilmu yang lain-lain. Jadi Al-Quran itu adalah dasar ilmu semua, misalnya fikih, akidah, lain-lain itu masuk dalam Al-Quran yang dijabarkan dengan cara apa jenis isu-isu apa sih? Yes, kuwi lah pokoknya. Terus agar tidak jadi kesesuaian peristiwa ini dapat mengubah tradisi yang jelek menuju yang terang atau yang bagus dengan tidak merubah psikolog dari orang kafir tersebut atau orang yang belum beriman tersebut ya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah bukti. Jadi kesesuaian peristiwa ini misalnya peristiwa bahwa di mana orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad menggunakan sihirnya, padahal itu adalah mujizat dari Gusti Allah. Itu adalah suatu peristiwa diturunkan dalam surat Al-Qamar ayat 1 sampai 6, di mana pada saat beliau membelah bulan. Dan mereka berkata, "Karena sihir yang terus menerus," itu katanya. Jangan difoto-foto Mas Topeng, saya tahu. Soalnya yang kelima adalah sebagai bukti diturunkan dari Allah yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha semuanya lah pokoknya, yang maha agung. Jadi itu adalah Lalu sebagai mempermudah untuk mengaji ayat demi ayat dari sahabat sendiri maupun tabiin ulama. Soalnya mempermudah untuk mengajinya dan juga mengaplikasikannya sebagai kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya, kurang maaf. Sekian dari Mas Topeng. Jika ada salah mohon dimaafkan ya. Oke, kurang maaf jika ada salah. Dengan secara mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.